Halo semuanya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Safirana Finadita dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk membahas sesuatu yang dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Sesuatu yang sebenarnya kita gunakan setiap hari, tapi sering kita anggap biasa saja, yaitu bahasa Indonesia. Kalau dipikir-pikir, menarik banget ya setiap kita ngobrol, nulis caption, atau bahkan bikin konten pakai bahasa Indonesia. Tapi pernah nggak sih kita kepikiran seberapa besar sebenarnya potensi bahasa Indonesia ini yang kita pakai di mata dunia? Nah, disinilah pembahasan saya akan berfokus pada potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, mari kita pahami dulu sedikit tentang peran bahasa Indonesia dalam kehidupan manusia. Bahasa merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan manusia. Melalui bahasa, kita dapat berkomunikasi, menyampaikan ide, dan menjalin hubungan sosial. Di Indonesia, bahasa yang menjadi pemersatu seluruh masyarakat dari Sabang sampai Merauke adalah bahasa Indonesia. Nah, namun, seiring perkembangan globalisasi, muncul pertanyaan, apakah bahasa Indonesia ini berpotensi menjadi bahasa internasional ya? Jawabannya adalah, iya, sangat berpotensi besar bahkan. Meskipun kita masih menghadapi beberapa tantangannya ya, tapi sudah mulai muncul potensi-potensi tersebut. Nah, yang pertama, potensi bahasa Indonesia dapat dilihat dari jumlah penuturnya yang terus meningkat. Tidak hanya digunakan oleh lebih dari 270 juta penduduk Indonesia, tetapi juga mulai dipelajari oleh masyarakat di berbagai negara loh. Menurut data dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, saat ini sudah ada puluhan negara yang membuka program pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing atau biasa disebut BIPA. Nah, seperti di Australia, Jepang, Korea Selatan, hingga Amerika Serikat. Hal ini menunjukkan bahwa minat masyarakat dunia terhadap bahasa Indonesia itu semakin tinggi. Nah, yang kedua, bahasa Indonesia memiliki strategis di kawasan Asia Tenggara. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar di ASEAN dan memiliki pengaruh ekonomi serta politik yang cukup kuat. Dengan posisi tersebut, bahasa Indonesia berpeluang menjadi bahasa komunikasi antar negara di kawasan regional. Indonesia yang sederhana dan mudah dipelajari juga menjadi keunggulan tersendiri. Bahasa Indonesia tidak memiliki bentuk kata kerja, beraturan atau tidak beraturan seperti dalam bahasa Inggris ya, dan tidak mengenal perubahan bentuk kata berdasarkan jenis kelamin atau waktu. Nah, dari kesederhanaan inilah yang membuat banyak penutur asing merasa lebih mudah memahami bahasa Indonesia dibandingkan dengan bahasa lain. Selain itu, dukungan pemerintah juga sangat berperan penting di sini. Mulai berbagai kebijakan dan program seperti BIPA, promosi budaya melalui KBRI, serta kerjasama dengan universitas luar negeri, pemerintah berupaya memperkenalkan bahasa Indonesia ke dunia internasional. Namun demikian, masih ada tantangan yang harus dihadapi, misalnya dalam penggunaan bahasa asing yang masih sangat dominan di bidang akademik dan teknologi, serta selain itu juga dipengaruhi oleh rendahnya kebiasaan masyarakat dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, terutama di media sosial. Nah, untuk itu diperlukan kesadaran bersama agar kita sebagai generasi muda tetap bangga menggunakan bahasa Indonesia dalam berbagai situasi, termasuk di ruang digital. Jika kita mampu menjaga sikap positif terhadap bahasa Indonesia, memperkaya kosakatanya, dan terus memperkenalkan melalui pendidikan, budaya, dan media sosial, maka bukan tidak mungkin suatu saat nanti bahasa Indonesia ini dapat berdiri sejajar dengan bahasa-bahasa besar di dunia seperti bahasa Inggris, Mandarin, atau Spanyol. Nah, sebagai penutup, dapat saya simpulkan bahwa bahasa Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi bahasa internasional. Bahasa tersebut didukung oleh jumlah penutur yang luas,
posisi strategis Indonesia di dunia, dan kemudahan dalam pembelajarannya, serta dukungan pemerintah dan masyarakat tentu sangat berperan penting di sini. Tugas kita sebagai generasi muda adalah terus menjaga dan menggunakan, serta memperkenalkan bahasa Indonesia dengan rasa bangga. Karena dengan menjaga bahasa, seperti kita juga menjaga identitas dan jati diri bangsa. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat, dan apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih, bye-bye.